Halo guys, jumpa lagi di channel Ternak Ilmu. Di video kali ini, kita akan membahas tentang efek penggunaan AGP pada ayam broiler. Oke, yang dimaksud dengan AGP adalah antibiotik yang ditambahkan dalam pakan pada dosis yang rendah atau subterapeutik yang berfungsi untuk menghambat atau menghancurkan bakteri yang kemudian dapat meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas ternak. Penggunaan AGP ini bisa pada saat ayam broiler dalam kondisi normal ataupun ketika ayam broiler pada kondisi dengan adanya infeksi dari bakteri atau koksi. Di sini kita akan mencoba melihat penggunaan AGP saat kondisi ayam normal. Berikut ini merupakan beberapa penelitian yang diambil dari jurnal Poultry Science dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Penelitian-penelitian ini mengevaluasi AGP pada ayam broiler tanpa adanya infeksi. Pada penelitian yang pertama ada penelitian dari Yang et al. 2012. Penelitian ini menggunakan ayam broiler strain Lingnan Yellow dengan jumlah 180 ekor. Adapun antibiotik yang digunakan sulfat dengan dosis 10 mg per kilogram dengan durasi penelitian selama 42 hari. Berikutnya ada penelitian Bai et al. 2013 menggunakan ayam broiler strain Cobb dengan jumlah 348 ekor. Adapun antibiotik yang digunakan adalah chlortetracycline dengan dosis 100 mg per kilogram dan durasi penelitian 42 hari. Berikutnya ada penelitian Rostami et al. 2015 dengan menggunakan ayam broiler strain Ross dengan jumlah 100 ekor. Antibiotik yang digunakan adalah virginiamycin dengan dosis 200 mg per kilogram dan durasi penelitian 42 hari. Berikutnya, ada penelitian Kasmarek et al. 2016 dengan ayam broiler strain Ross berjumlah 240 ekor. Adapun perlakuan antibiotik yang digunakan adalah afilamycin dengan dosis 30 mg per kilogram selama 42 hari. Setelah itu ada penelitian Alizadeh et al. 2016 dengan ayam broiler strain Ross berjumlah 72 ekor. Antibiotik yang digunakan adalah virginiamycin dengan dosis 11 mg per kilogram dan durasi penelitian 21 hari. Penelitian berikutnya adalah penelitian Karim et al. 2017 dengan ayam broiler strain Cobb berjumlah 72 ekor juga. Adapun antibiotik yang digunakan adalah kombinasi neomycin dan oxytetracycline dengan dosis mg per kilogram dan durasi penelitian 42 hari. Selanjutnya ada penelitian Askelson et al. 2018. Strain yang digunakan adalah strain Cobb. Jumlah ayam broiler yang digunakan adalah 1080 ekor. Di sini menggunakan dua jenis antibiotik. Yang pertama adalah bacitracin methylene disalicylate dengan 50 mg per kilogram dan virginiamycin dengan 20 mg per kilogram. Adapun durasi penelitian adalah 42 hari. Berikutnya ada penelitian Hamid et al. 2018 dengan menggunakan ayam broiler Arbor acres berjumlah 216 ekor. Antibiotik yang digunakan yaitu colistin sulfat dikombinasikan dengan endurasidin dengan dosis 26 mg per kilogram. Kemudian durasi penelitian 42 hari. Penelitian selanjutnya adalah penelitian Wu et al. 2019 dengan menggunakan ayam broiler strain Arbor acres dengan jumlah ayam 210 ekor, sedangkan antibiotiknya yaitu colistin sulfat, enamycin, dan salicin sodium dengan dosis 66 mg per kilogram. Dan durasi berikutnya adalah penelitian Luna et al. Tahun 2019 dengan ayam broiler strain Cobb. Jumlah ayam yang digunakan adalah 320 ekor, sedangkan antibiotik yang digunakan adalah flavomycin dengan dosis 10 mg per kilogram dan durasi penelitian 42 hari.
Selanjutnya juga ada penelitian also at 19 dengan ayam broiler strain COP berjumlah 48 ekor. Antibiotik yang digunakan adalah chlortetracycline. Dosis yang digunakan adalah 355 mg per kilogram dan durasi penelitian 42 hari. Baik, di sini kita akan mencoba menganalisis efek penggunaan AGP pada variabel pertambahan bobot badan dan juga feed conversion ratio. Kita lihat dulu di pertambahan bobot badan. Berikut ini merupakan hasil analisis dari peningkatan PBB sebagai akibat dari penggunaan AGP. Adapun nilai rata-rata peningkatan pertambahan bobot badan adalah 6,19%. Di sini dapat dilihat bahwa seluruh penelitian menunjukkan bahwa penggunaan AGP memberikan hasil yang positif terhadap peningkatan pertambahan bobot badan, mulai dari yang paling rendah adalah 1,33% di penelitian Karim et al. 2017, hingga yang tertinggi adalah di penelitian Hamid et al. 2018 dengan persentase peningkatan PBB sejumlah 14,02%. Berikutnya kita coba lihat efek penggunaan AGP terhadap feed conversion ratio. Untuk nilai rata-rata dari FCR adalah 4,08%. Kemudian untuk nilai terendah yaitu di penelitian Bai et al. 2013 dengan 0,57%. Sedangkan penurunan FCR tertinggi yaitu pada penelitian Wu et al. 2019 dengan 10,84%. Dengan adanya penurunan FCR menandakan bahwa jumlah pakan yang dibutuhkan untuk menghasilkan bobot badan semakin rendah. Jadi semakin turun nilai FCR itu menandakan bahwa pemberian pakan, penggunaan pakan itu semakin efisien untuk membentuk daging, untuk membentuk pertumbuhan. Berikutnya kita akan coba lihat bagaimana efek penggunaan AGP pada ayam broiler yang mendapat perlakuan infeksi, baik itu infeksi bakteri ataupun infeksi koksi. Kita akan coba lihat. Berikut ini merupakan penelitian-penelitian yang berhasil dikumpulkan dari jurnal Poultry Science dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Di sini ada 7 penelitian. Untuk strain ayam broiler yang digunakan ada COP, Arbor Acres, dan Ross. Sedangkan jumlah ayam mulai dari yang paling rendah 64 ekor sampai yang paling banyak adalah 200 ekor. Kemudian untuk infeksi yang diberikan ada yang dalam bentuk E. coli, C. perfringens, Eimeria sp dikombinasikan dengan C. perfringens, dan juga ada yang Eimeria maxima. Untuk antibiotik yang digunakan ada colistin sulfat, kemudian basitracin silat, kemudian ada enramisin, dan ada virginemicin. Untuk dosis yang paling rendah adalah 10 mg per kilogram, yang paling tinggi ada di penelitian Manafi et al. Yaitu 400 mg per kilogram. Untuk durasi penelitian sendiri, mulai dari 14 hari, panjang durasinya adalah 42 hari di sini. Baik, kita akan langsung lihat bagaimana efek penggunaan AGP pada ayam broiler yang diinfeksi bakteri ataupun koksi. Berikut ini merupakan hasil analisis dari peningkatan PBB sebagai akibat dari penggunaan AGP pada ayam broiler yang mendapat perlakuan infeksi. Untuk nilai rata-rata peningkatan PBB dari penggunaan antibiotik adalah 9,99%. Kemudian bisa dilihat bahwa seperti halnya pada kondisi normal, pada kondisi ketika ayam mendapat perlakuan infeksi, semua penelitian juga memberikan indikasi positif terhadap peningkatan PBB.
Mulai dari yang paling rendah pada penelitian Belote et al. Yaitu 2,94% peningkatan PBB-nya, sampai pada yang paling tinggi adalah penelitian Park et al. Di antibiotik yang kedua yaitu mencapai 19,07%. Hal ini menandakan bahwa memang penggunaan EGP ini sangat potensial untuk meningkatkan produktivitas ternak, baik itu ketika kondisi ayam broiler mendapat perlakuan infeksi, ini bisa lebih efektif lagi. Kemudian untuk variabel feed conversion ratio, di sini bisa kita lihat bahwa penggunaan EGP dapat menurunkan feed conversion ratio hingga 10,33% nilai rata-ratanya dari beberapa penelitian ini. Jika kita lihat satu persatu dari beberapa penelitian ini, maka yang paling rendah penurunan FCR-nya adalah 3,4%. Tinggi adalah penelitian Park et al. 2020, antibiotik kedua mencapai 22,60%. Di sini bisa kita lihat memang ketika terjadi infeksi, antibiotik ini memberikan efek yang lebih bagus dibandingkan dengan ketika digunakan pada saat ayam kondisi normal. Baik, ini merupakan rangkuman dari data hasil analisis yang sudah disampaikan sebelumnya. Yang pertama, penggunaan EGP pada ayam broiler dengan kondisi normal dapat meningkatkan pertambahan bobot badan sebesar 6,19%, dan menurunkan feed conversion ratio sebesar 4,08%. Penggunaan EGP pada ayam broiler saat terjadi infeksi dan sebesar 9,99% dan menurunkan feed conversion ratio sebesar 10,33%. Sehingga bisa kita lihat bahwa penggunaan EGP ini ketika memang ada infeksi bakteri ataupun koksi bisa memberikan hasil yang lebih efektif jika dibandingkan pada saat kondisi normal, pada saat sanitasi dan higienitas terjaga. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih telah melihat video ini dan stay tune terus di channel Ternak Ilmu. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.